Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putriku kelas 12 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk porsinya kelas 12. Putra-putriku yang sangat saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menjabarkan bab baru tentang perihal artikel. Sebelum kita mengetahui tentang keseluruhan daripada materi artikel, ada baiknya kalau kita tinjau terlebih dahulu apa toh tujuan kita mempelajari daripada artikel. Tujuan pembelajaran artikel melalui diskusi, mengamati, dan membaca referensi, pada akhirnya putra-putriku dapat satu, menunjukkan sikap teliti dalam menganalisa informasi berupa fakta atau opini dalam sebuah artikel. Yang nomor dua, menunjukkan sikap jujur dalam menganalisa kebahasaan artikel. Yang nomor tiga, menunjukkan sikap disiplin dalam menyusun opini dalam bentuk artikel. Sedangkan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap disiplin dalam menyusun artikel. Saya lanjut. Setelah kita mengetahui tentang tujuan daripada pembelajaran artikel, mari kita simak apa toh pengertian daripada artikel. Artikel itu apa? Artikel sering kita temui di media cetak, dalam rubrik khusus di majalah, koran, buletin, atau media online. Yang dimaksudkan dengan artikel ini merupakan tulisan lepas yang isinya opini dari seseorang yang secara tuntas pada suatu masalah yang sifatnya aktual. Kadang-kadang sifatnya juga kontroversial, dengan tujuan untuk memberitahu, tujuannya itu sifatnya informatif, untuk mempengaruhi, untuk meyakinkan. Mempengaruhi itu jadi sifatnya persuasif, meyakinkan berarti argumentatif, serta menghibur pembaca. Itulah pengertian daripada artikel. Namun ada yang mengartikan bahwa artikel juga bisa kita artikan sebagai sebuah karangan faktual, lengkap dan panjang yang dibuat untuk dipublikasikan, baik lewat media koran, melalui majalah, buletin yang tujuannya menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, yang tujuannya dapat mendidik dan menghibur. Kalau kita simpulkan pengertian daripada artikel adalah tulisan atau karangan faktual yang isinya informasi, pikiran, ide yang disampaikan melalui surat kabar, melalui majalah, bisa juga melalui buletin yang bertujuan untuk mendidik, meyakinkan, dan menghibur pembaca. Itulah pengertian daripada artikel. Baik, saya lanjutkan sekarang. Artikel ini ada dua macam. Yang pertama yaitu yang berbentuk fakta, yang nomor dua bentuknya opini. Artikel yang berbentuk fakta itu kejadian nyata, sungguh-sungguh terjadi, bukan fiktif, bukan angan-angan, dan bisa diketahui oleh semua orang yang bersifat objektif. Sifatnya objektif, itu fakta.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan opini di sini adalah merupakan bentuk daripada gagasan atau pendapat yang dikemukakan. Sifatnya subjektif, bukan objektif tapi subjektif. Itulah perbedaan antara fakta dan opini di dalam artikel. Saya lanjut sekarang. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Opini ini termasuk jenis prosa faktual. Yang dimaksudkan dengan prosa itu karangan yang tidak terikat oleh kaidah-kaidah bahasa. Orang sering menyebut dengan karangan bebas, begitu. Menulis opini berarti masuk ke ranah publik dan berusaha mempengaruhi publik dengan tujuan akhir, yaitu gagasannya diterima atau juga bisa diperdebatkan. Yang dibutuhkan di dalam penyusunan opini, dalam menyusun opini, yang pertama adalah pengetahuan bidang atau masalah tertentu. Yang nomor dua ada ide dan gagasan. Yang nomor tiga argumentasi gagasan. Yang keempat teknik penulisan opini. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan bahasa. Itu cara penyusunan opini dalam bentuk artikel. Saya lanjut sekarang. Menganalisa kebahasaan artikel. Karena artikel merupakan karangan ilmiah, sehingga bahasa yang dipergunakan juga merupakan bahasanya harus bahasa baku. Kalimatnya pun juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang susunannya mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Syarat kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Suatu kalimat bisa dikatakan efektif yang kedua ini apabila kalimat tersebut sistematis. Kemudian yang nomor tiga, suatu kalimat bisa dikatakan efektif apabila kalimat tersebut tidak boros dan tidak berdele-dele. Dan kemudian yang terakhir yaitu suatu kalimat bisa dikatakan suatu kalimat efektif apabila kalimat tersebut tidak ambigu. Jadi ambigu itu menghindari multitafsir. Begitu. Ciri-ciri suatu kalimat dikatakan kalimat efektif. Ciri yang pertama adalah kesepadanan struktur. Yang nomor dua kehematan kata. Yang ketiga kesejajaran bentuk. Yang keempat ketegasan makna. Dan yang terakhir yaitu kelogisan kalimat. Saya lanjut. Ciri-ciri kesepadanan kata. Satu persatu akan kita coba untuk mengupasnya. Ciri-ciri kesepadanan struktur. Yang pertama, pastikan kalimat yang kita buat itu mengandung unsur subjek minimal saja. Subjek predikat. Baru nanti kita tambahkan dengan objek, kita tambahkan dengan pelengkap maupun keterangan. Yang nomor dua, jangan meletakkan preposisi. Preposisi itu kata depan. Di depan subjek. Karena akan mengaburkan pelaku dalam kalimat tersebut. Jadi sekali lagi saya tegaskan. Jangan meletakkan preposisi di depan subjek. Ya begitu. Kemudian ciri kesepadanan struktur yang nomor tiga yaitu hati-hati dalam penggunaan konjungsi di depan predikat. Karena penggunaan konjungsi di depan predikat dikhawatirkan nanti membuatnya menjadi perluasan daripada subjek. Ya, begitu. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu tidak bersubjek ganda. Ya, begitu. Kehematan kata. Kalimat efektif hindari pemborosan kata. Dengan kata lain, hendaknya
Kata yang kita pergunakan adalah kata-kata yang ekonomis, kata-kata hemat yang hemat. Jangan menyusun kata-kata yang bermakna sama. Kemudian tidak merujuk pada jumlah jamak. Para siswa-siswi ini sangat tidak efektif. Karena para ini sudah jamak, siswa-siswi juga jamak. Jadi ini tidak efektif, tidak hemat, alias pemborosan kata. Sedangkan yang nomor 3, agar kita bisa membuat atau mewujudkan kata yang hemat, tidak dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Nah, tidak sama-sama menunjukkan arti yang sama. Apa gitu? Ia masuk ke dalam ruang kelas. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu salah. Yang benar bagaimana? Ia masuk ke kelas. Nah, begitu. Ya, saya lanjutkan sekarang dengan kesejahteraan bentuk. Kesejajaran bentuk. Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Contoh ini. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolah. Ini kesejajaran bentuk. Baik, saya lanjutkan mengkonstruksi artikel. Nah, tahapan dalam membuat artikel, yang pertama kita menentukan tema. Kita tentukan topik. Jadi topik ini nanti akan kita pergunakan sebagai suatu permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Yang nomor 2 yaitu menentukan ide pokok. Ide pokok itu gagasan pokok, atau gagasan utama, atau pikiran utama, begitu. Yang nomor 3 adalah mengumpulkan bahan. Kita kumpulkan bahan. Cara untuk mengumpulkan bahan, wah, bermacam-macam. Antara lain kita bisa mengingat-ingat kembali pengalaman yang telah kita alami. Yang berikutnya bisa mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan. Yang ketiga bisa membaca buku, baca majalah atau artikel. Kemudian berikutnya mengutip pendapat orang lain. Kemudian mencari informasi dari orang atau dari instansi atau lembaga yang berwenang. Itu cara-cara untuk mengumpulkan bahan. Kemudian nomor 4 untuk mengkonstruksi artikel, yaitu dengan menyusun kerangka karangan. Jadi rumuskan ide pokok secara jelas. Kita mencatat semua ide yang timbul dari pikiran. Kemudian menyusun ide dalam struktur yang baik dan benar. Sedangkan untuk mengkonstruksi artikel yang terakhir yaitu dengan cara mengembangkan kerangka karangan. Mengembangkan kerangka karangan. Mengembangkan kerangka karangan ini merupakan awal karena berfungsi memperkenalkan dan mengiringi pembaca terhadap pokok tulisan. Kemudian isi itu menyajikan bahasan, topik, atau ide pokok dalam karangan termasuk hal-hal yang memperjelas atau mendukung ide. Nah, begitu. Kemudian di dalam pengembangan karangan yang nomor 3 yaitu akhir. Jadi ada 3 ya, ada 3 tahapan, awal, isi, dan akhir. Sedangkan yang akhir itu mengembalikan pembaca pada ide inti karangan melalui rangkuman atau penekanan ide-ide penting. Bagian ini berisi simpulan yang dapat ditambah rekomendasi atau dapat ditambah dengan saran. Demikian tentang materi artikel. Putra-putriku yang sangat saya banggakan, pandemi belum berlalu. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Dengan cara tersebut
insya Allah kita mampu untuk memutus mata rantai COVID. Hindari kerumunan atau jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa menggunakan masker. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.